Coba kalau saya maju enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati segenap pengurus Raya Al-Mustafa, para sesepuh, para asatid, asatidah, sholimin, sholimat, bapak ibu yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi subuh yang berbahagia seperti ini, tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah. Allah sampaikan kita ketemu Ramadan, dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua kaum muslimin bisa duduk bersama seperti ini. Mungkin terbaring di rumah sakit, atau mungkin sibuk dengan dunianya, atau mungkin lebih dulu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beruntung dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melaksanakan amaliyah Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibadah itu gampang. Ibadah apa aja, termasuk membangun masjid seperti ini gampang. Yang susah merawatnya, termasuk juga akdun nikah. Akad nikahnya 1 menit selesai. Qabiltu nikahaha wa taswija bil mahril madhuri halan. Saya terima nikahnya, kawinnya si fulan dan si fulan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Gak sampai 1 menit. Ngerawatnya yang susah. Termasuk ibadah saum. Ibadah saum yang kita lakukan insya Allah gampang. Ngerawatnya, menjaganya yang susah. Dan kita semua pengen amal ibadah yang kita lakukan ini bakal menolong kita saat nanti kita menghadap Allah. Karena ini yang akan kita bawa menghadap Allah. Gimana caranya supaya amal ibadah yang kita lakukan ini kiranya dapat membantu menolong kita nanti di hadapan Allah. Seperti yang disampaikan oleh MC kita tadi, kita harus bisa menjauhi hal-hal yang bisa merusak amal. Apa yang bisa merusak amal? Yang pertama, sombong. Sholimin, sholimat, Bapak Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah, ibadah itu keperluan kita kepada Allah. Ibadah itu kewajiban kita kepada Allah. Kita yang perlu, kita yang butuh. Yang butuh itu kita. Surat Fatir, surat 35 ayat 15, Allah berfirman, ya Yohanes, antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Hei manusia,
Antumul fuqara'u ilallah, kalian antum kamu fuqara'u ilallah, perlu Allah, butuh Allah. Kita yang butuh, Allah maha kaya, Allah maha terpuji, bukan untuk menyombongkan diri. Sebab ibadah yang dipakai untuk menyombongkan diri bukan dapat nilai ibadah, malah justru mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat 40 ayat 60, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, minta kalian kepadaku, ibadah kalian kepada Allah, Allah akan kabulkan, Allah akan ijabah. Tapi ingat, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong dalam beribadah kepada Allah bukan dapat nilai ibadah, justru malah dapat jahanam yang hina dina. Bahkan di surat lain, surat 7 ayat 40, Allah katakan orang sombong itu tidak bakal masuk surga sehingga ada unta masuk lubang jarum. La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sambil hiyat, gak bakal masuk surga sehingga ada unta masuk lubang jarum, saking gak mungkinnya. Karena itu Bapak Ibu sholimin sholimat yang dimuliakan Allah, apapun prestasi kita, apapun ibadah kita, bukan untuk menyombongkan diri, tapi keperluan kita kepada Allah, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat bahwa apa yang kita lakukan itu belum sebanding dengan yang kita terima. Yang kita terima jauh lebih besar dari ibadah kita kepada Allah. Maka ingat sekali lagi, ibadah bukan untuk menyombongkan diri, tapi ibadah adalah keperluan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, yang juga merusak amal adalah ujub. Ujub itu artinya kagum terhadap dirinya, seperti Qarun. Qarun itu hamba Allah yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Qarun, kekayaan Qarun itu kunci gudangnya berat diangkat beberapa orang kuat. Kunci gudangnya saja berat diangkat beberapa orang kuat. Ada riwayat yang menyatakan 70 ekor unta buat ngangkat kunci gudang Qarun, saking banyaknya. Kuncinya apa aja, ada berapa? Kunci, kata Bu Tempo, 3, kunci pagar, kunci rumah, kunci kamar, kunci laci, kunci kendaraan, 5. Masuk kantong belum penuh. Kekayaan Qarun saking banyaknya, kunci gudangnya beberapa orang kuat. Ya, disebutkan dalam satu riwayat 70 ekor unta membawa kunci gudang Qarun, saking banyaknya. Apa kata Qarun melihat kekayaan yang seperti itu? Qarun mengatakan qala innama disebutkan dalam ayat itu, ini semua karena ilmu yang ada pada diriku. Al-Quran mengatakan qala alladzina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun, telah berucap-ucapan seperti itu, maka sia-sialah apa yang mereka usahakan. Ikhwan fillah, sholimin sholimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Biasanya Bapak Ibu habis kajian pulang bawa rezeki, ngomongnya sama orang rumah gimana Pak Ji? Nih hasil usaha saya, nih jerih payah saya. Ada yang begitu? Oh, ada nggak Bu yang begitu Bu? Ada ya. Orang mana Bu? Orang sono. Ini orang baik-baik.
tanpa kita sadari bahwa sebenarnya itu salah, kita meniadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tanpa kita sadari ungkapan itu salah, kita meniadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah. Bunda, kerja keras kita, jerih payah kita, doa kita, doa keluarga diijabah oleh Allah. Alhamdulillah, ini ada rezeki, mohon diterima. Semoga Allah cukupkan. Dan indah, yang kerja keras dapat pahala, yang terima pun dapat pahala, yang menikmati pun berpahala. Dan ini penting. Tapi kalau kita bilang nih, dong terima, ini jerih payah saya, ini kerja keras saya, ini persis sama Qarun. Kalau seperti itu, telah berucap-ucapan seperti itu, maka sia-sialah apa yang mereka perjuangkan. Sama kita sebagai hamba Allah menyelesaikan masjid misalnya, ini kalau nggak saya nggak bakal beres. Ini kalau nggak ada saya nggak selesai. Ada nggak yang begitu? Orang mana? Orang sono. Kalau ini mah calon surga semua nih. Coba lihat kanan kiri wajah itu wajahnya senyum semua, dan insya Allah senyumnya senyum surga. Mudah-mudahan jadi doa yang insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini bisa merusak amal tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, ucapan-ucapan itu ternyata bisa merusak amal kita sendiri. Ibu, bapak, soimin, soimat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, yang juga bisa merusak amal adalah ar-riya, pamer. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Inna akhwafa ma akhafu alaikum sirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah ar-riya, riya. Rasulullah katakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum sirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian adalah sirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasul? Apa itu ya Rasul? Qala ar-riya, pamer. Sahabat masih nanya lagi, apa itu riya ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, yaqumur rajul min nazari rajulin. Berdirilah seseorang melakukan ibadah tapi supaya ditonton orang, supaya dilihat orang. Subhanallah. Kalau korban sapinya paling gede itu punya saya, itu punya saya, itu yang paling gede saya itu. Ada yang begini? Ada, tapi bukan orang sini, bukan. Kalau orang sini orang baik-baik, insya Allah. Ini yang kita harus jaga, ini yang kita harus jauhi. Sebab riya inilah yang bisa merusak amal. Rasulullah beliau menggambarkan syirik kecil itu ibarat semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam hari, saking samarnya. Coba kalau ada semut di atas orang jalan, bisa kelihatan nggak? Nggak kelihatan, saking samarnya. Kadang-kadang kita nggak terasa, kadang-kadang nggak terasa. Ternyata kita berbuat sesuatu bukan lillah karena Allah, tapi lil manusia sekitarnya. Ini yang bisa merusak amal ibadah kita. Karena itu Allah Ta'ala ingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarahu sawda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang yang beriman, jangan kamu rusak, jangan kamu batalkan sodakoh kalian
ibadah-ibadah kalian bil manni wal adha, dengan mengumpat orang yang kita tolong, yang kita bantu. Kenapa? Karena ibadah seperti itu sebagaimana orang yang sama, karena ibadah seperti itu la tutil shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, karena itu infak sedekah ria'an nas, bukan karena Allah tapi ria'an nas, karena manusia. Maka Allah umpamakan famasaluhu kamathali safwanin, perumpamaannya seperti batu licin ditimbun tanah, ditimpa hujan deras, hilang tanahnya, tinggal batunya. Usahanya tadi tidak punya nilai apa-apa. Ini yang kita khawatirkan. Kita berbuat sesuatu tapi nol di hadapan Allah. Kenapa? Karena ria, karena pamer. Melalui ibadah saum, melalui syahrul Ramadan, melalui bulan yang penuh berkah ini, perlunya ayo belajar dan belajar bahwa kita bukan cari sensasi, belajar dan belajar bahwa ibadah yang kita lakukan adalah lillah karena Allah. Allah Ta'ala nasihatin kita hanya satu ayat dalam surat 34 ayat 46, kul innama a'idukum biwahidah antakumu lillah masna wa furoda. Katakan dia Muhammad SAW, aku hendak nasihati kalian, kasih pelajaran kalian satu saja. Apa nasihat yang satu itu? Antakumu lillah, hendaknya kamu berdiri melakukan ibadah karena Allah, hendaknya kamu berjuang lillah karena Allah, ketika berdua atau ketika sendiri. Bapak Ibu saiman yang dimuliakan Allah, berat mana ibadah rame-rame sama saat sendiri? Waktu sendiri itulah kalau pengen tahu identitas kita yang sesungguhnya. Bapak di jalan-jalan sendiri, di kantor sendiri, di luar kota sendiri, di situ kita bisa menjaga identitas kita. Itulah jati diri kita yang sesungguhnya. Kalau lagi rame-rame begini, teman kanan kirinya baik, insya Allah ke bawah baik, tapi saat kita jalan sendiri, itulah identitas kita yang sesungguhnya. Maka pesan Allah, antakumu lillah masna wa furoda, hendaknya kamu berdiri melakukan ibadah apa saja lillah karena Allah, ketika berdua atau ketika sendiri. Ini pesan yang ketiga. Yang keempat, yang juga bisa merusak amal adalah hasud, iri, dengki. Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW beliau menuturkan dalam sabdanya, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya hasud itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Orang bilang hasud itu sama dengan SMS. Tahu SMS? SMS itu artinya susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Hasud kan sama dengan S, betul kan? Dibolak-balik sami mawon. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang hasud lihat orang imam masuk ke depan, dia lagi kayak nggak ada yang lain. Ada yang begitu Pak? Orang mana? Orang sana, sini mah baik, ini mah luar biasa, ini mah calon-calon surga, insya Allah. Jadi orang hasud itu nggak senang, nggak bisa tidur melihat orang maju. Subhanallah, ada khotib ke depan, dia lagi. Mulai dari kaki sampai kepala diletak di komentari tuh, kayak nggak ada yang lain, kayak nggak ada. Padahal kalau dia sendiri maju, bakal bisa. Bisanya cuma apa? Nyalain. Bisanya cuma komentar. Nah, oleh karena itu ibu bapak tolong, kalau kita ingin ditolong oleh amal kita, amal ibadah kita lakukan bisa membawa meringankan kita nanti di hadapan Allah. Jauhkan penyakit yang namanya hasud, yang namanya iri dengki. Harusnya kita bangga melihat saudara kita maju, harusnya kita bangga melihat saudara kita mendapat nikmat dari Allah. Dan itulah doa yang selalu kita panjatkan, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kan doa kita itu
Assalamualaikum ya Allah, berikan kami keselamatan. Kami semua kan? Wa ala ibadillahis sholihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Itulah doa-doa yang selalu kita panjatkan supaya dalam sholat sama, di luar sama, harus menjauhi paling tidak 4 hal tadi. Jangan sombong, jangan ujub, jangan riya, dan jangan hasud. Insya Allah saum sebulan penuh akan meringankan, membantu kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ambil sekarang dulu.